Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminah El Hashim, ME, SY, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu qiraatul Quran. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikri, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan judul makalah yaitu keutamaan Al-Quran. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, itu saya Muhammad Zulfikri dan NPM 2151020067. Yang kedua, Mary Amelia dan NPM 2151020064. Yang ketiga, Nadia Sofi Anjani dan NPM 2151020073. Dan yang terakhir yaitu Nurul Fatmawati dan NPM 2151020082. Supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sesi presentasi kita mulai kepada pemateri kelompok 3. Yang pertama itu dibawakan oleh saya sendiri mengenai keutamaan Al-Quran menurut kacamata hadis. Materi yang pertama yaitu keutamaan Al-Quran menurut kacamata hadis. Berikut dipaparkan beberapa keutamaan Al-Quran menurut hadis Nabi SAW. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, katanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah olehmu semua akan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya." Riwayat Muslim. Maksudnya mempunyainya ialah membaca Al-Quran yang dilakukan dengan mengingat-ingat makna dan kandungannya, lalu mengamalkan isinya. Mana-mana yang merupakan perintah dilakukan dan yang merupakan larangan dijauhi. Dan dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat banyak kaum lantaran kitab Al-Quran ini, dan dengannya Allah merendahkan kaum-kaum yang lain." Sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Lihat Sahihul Jami nomor 1896. Sesungguhnya Allah mengangkat banyak kaum lantaran kitab Al-Quran ini, maksudnya ialah bahwa dengan sebab beriman kepada Al-Quran, menghormatinya, serta mengamalkan isinya dan ikhlas, Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum. Allah akan menghormati mereka dan akan memuliakan mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah merendahkan kaum-kaum yang lain. Maksudnya ialah bahwa Allah akan merendahkan dan menghinakan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran atau beriman saja, tidak mau mengamalkannya sebagai acuan hidupnya, atau mereka membaca ataupun mengamalkannya namun riya atau pamer, sehingga mereka ini diposisikan ke dalam kelompok orang-orang yang paling hina. Kemudian dengan Al-Quran pula Allah merendahkan kaum-kaum yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa betapa jauhnya mereka dari posisi Allah dan dari orang-orang yang berbakti dengan tulus kepadanya. Selain itu, Al-Quran pun memiliki keistimewaan dan keutamaan dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya, yaitu memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh umat manusia dimanapun berada, serta di segala zaman atau periode waktu. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya, memutus rantai taklid yang menghilangkan kebebasan berpikir, serta memperlemah kemampuan berupaya dan berkarya manusia. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. Berikutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh Mary Amelia, dipersilahkan.
Materi selanjutnya adalah keutamaan mempelajari Al-Quran. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La hasada ilu fisnatain, rujulun atahullahu Quran, fahuwa wa yukubu bihi ana alaihi wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu la, fahuwa wa yungafiku ana alaihi wa ana an-nahar. Tidak dihalalkanlah dengki itu, melainkan terhadap dua macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah dalam hal Al-Quran, lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu, yakni membaca sambil memikirkan, dan juga mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan, atau muttafaq alaih. Selanjutnya dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik engkau ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pula. Atau riwayat Bukhari. Dalam mempelajari Al-Quran tidak sebatas hanya belajar membaca saja, tetapi juga memikirkan, memahami, mendalami, dan sekaligus melaksanakan ajaran-ajarannya. Jika dilihat dari segi pahala dan keutamaannya, Al-Quran menyimpan sekian banyak pahala dan keutamaan bagi orang yang membaca, mempelajari, memahami, serta mengamalkannya. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Sedangkan bagi orang yang terbata-bata dalam membacanya akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dalam membaca Al-Quran serta kesungguhan dalam membacanya. Orang yang sibuk menghafal, mempelajari, atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Dengan demikian, semakin lengkaplah betapa besar keutamaan dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Adapun cara yang bisa ditempuh untuk mempelajari Al-Quran, yaitu yang pertama, meyakini dan mengimani segi-segi akidah dan informasi yang ada dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah mematuhi perintah serta larangan dan mempraktikannya dalam perilaku sehari-hari, baik terhadap diri maupun orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh Nadia Sofi Anjani. Dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran dapat memberi petunjuk. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar bisa menjalani hidup di jalan yang benar, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada atau jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua yaitu setiap huruf Al-Quran bernilai 1 hasanah. Keutamaan membaca Al-Quran yang harus kita ketahui seperti yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari Kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, balasan kebaikan berlipat. Bukan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran bisa mendatangkan balasan pahala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Bahkan ketika seseorang tidak meminta kepada Allah, namun dirinya rajin membaca Al-Quran, Allah akan senantiasa memberikan apapun yang dibutuhkannya. Yang keempat, diampuni dosa-dosa. Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya?
Setiap manusia pastinya tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Meskipun begitu, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, Allah selalu memberi jalan agar kita bisa menebus dosa-dosa. Salah satunya adalah dengan rajin membaca Al-Quran secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Pasalnya, ketika seseorang membaca Al-Quran, bahkan hingga khatam keseluruhannya, maka malaikat baik akan senantiasa berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa orang tersebut. Yang kelima, mendapat syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah adalah memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Al-Quran bisa menjadi saksi di depan Allah bahwasannya ketika hidup di dunia kita sering membacanya. Tentunya itu bisa menjadi penolong agar itu terbebas dari sisaan yang pedih. Yang keenam, mendatangkan kebaikan dan ditemani malaikat. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mengerjakan ibadah paling agung. Diriwayatkan dalam kitab Syu'aib al-Iman karya Al-Baihaqi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ashar Sahih. Sesuai dengan hadis tersebut, di mana ketika seseorang rajin membaca Al-Quran dan mencintainya, maka sudah otomatis mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Itulah kenapa membaca Al-Quran termasuk pada salah satu ibadah yang dinilai paling agung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, diangkat derajatnya. Keutamaan lain dari membaca Al-Quran adalah bisa mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah. Hal ini pun sesuai dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini Al-Quran dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh Nurul Fatmawati. Dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran adalah sebab datangnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa iza quri Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya melalui ayat ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan diam husuk saat mendengarkannya, agar mereka dapat mengambil manfaat daripadanya, merenungi hikmah dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mendengarkan Al-Quran adalah sebab hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa Al-Quran yang agung ini merupakan sumber hidayah atau petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat. Barang siapa yang konsisten membaca, mendengarkan, merenungi makna, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak pula akan mengalami kesengsaraan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'mini minal ladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk
kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kemudian yang selanjutnya, mendengarkan Al-Quran adalah sebab kekusukan hati dan meneteskan air mata. Orang-orang mukmin saat membaca dan mendengarkan Al-Quran, hati mereka dipenuhi rasa khusyuk dan mata mereka tak sanggup menahan air mata. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa harap dan cemas, sembari mendamba keriduannya serta takut akan kemurkaan dan siksaannya. Seperti itulah para sahabat radhiyallahu an ketika mendengarkan dan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan teladan mereka dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusyuk. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menuturkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran untukku." Kemudian beliau menjawab, "Bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Kemudian Nabi menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari orang lain." Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri. Demikianlah kegiatan tugas presentasi ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.